Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa ruang lingkup hak cipta yaitu karya seni, ilmu pengetahuan, karya sastra, program komputer, dan hak terkait. Karya-karya hak terkait berupa pertunjukan, rekaman suara, dan penyiaran. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. 2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. 3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. 4. Hasil rapat terbuka lembaga negara. 5. Peraturan perundang-undangan. 6. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. 7. Putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dan yang terakhir, kitab suci atau simbol keagamaan. Proses pendaftaran hak cipta. Terdapat dua alternatif untuk mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, mendaftar langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa dokumen persyaratan. Yang kedua, mendaftar secara online melalui laman e-hakcipta.dgip.go.id. Pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat e-hakcipta.dgip.go.id. Lalu melakukan registrasi dan login menggunakan username yang didapat setelah registrasi. Setelah berhasil login, kita dapat mengunggah dokumen persyaratan dan melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Lalu menunggu pengecekan hak cipta, setelah itu akan mendapatkan sertifikat hak cipta. Fungsi dan manfaat mendaftarkan hak cipta. Hak cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Sedangkan manfaat dari mendaftarkan hak cipta adalah pencipta karya akan mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya tersebut, serta mendapatkan hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya. Hak eksklusif ini adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Sedangkan hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral ini membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Lalu hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta, seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat pengecualian jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta, misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Sanksi bagi pelanggar hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta diatur ketentuan pidana bagi pelanggar hak cipta yaitu Pasal 113 ayat 1
yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 113 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, D, dan huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 113 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, B, E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.